Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang hadir secara offline maupun online, yang semoga senantiasa mendapat kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam-malam bulan Rajab yang mulia ini, di mana bulan Rajab sebagai muqaddimah untuk kita dapat memasuki bulan Sya'ban yang lebih agung lagi, dan bulan Sya'ban sebagai muqaddimah untuk kita dapat memasuki bulan yang lebih agung lagi, dan yang paling agung di antara bulan yang lain adalah bulan suci Ramadan. Jadi kedua bulan mulia itu, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, adalah dua bulan sebagai muqaddimah yang mengiringi kita untuk masuk kepada bulan suci Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita berdoa Allah menyampaikan kita kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dalam berbagai ibadah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini, insyaallah kita akan mengkaji muqaddimah yang berkaitan dengan filsafat atau falsafah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari sisi falsafahnya atau filsafatnya, atau dari sisi logikanya atau akalnya secara akliyah. Sebagai muqaddimah perlu saya kenalkan dan saya sampaikan tentang pentingnya mengkaji falsafah atau ilmu falsafah. Ulama ada berbeda pendapat bahwa apakah falsafah itu termasuk ulum, termasuk ilmu atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa falsafah termasuk ilmu sehingga bisa dikatakan ilmu falsafah. Sebagian mengatakan tidak, falsafah itu tidak dikatakan sebagai ilmu, tapi dia ummul ulum, ibunya ilmu. Dan ikhtilaf tersebut tidak begitu penting buat kita yang masih mengkaji muqaddimah atau dalam kelas kita yang masih rendah ini, tidak begitu penting terkait perbedaan masalah apakah falsafat ilmu atau bukan ilmu. Karena perkembangan filsafat dari tahun ke tahun, yang sejak masa sebelum Rasulullah lahir, jauh sebelum Rasulullah, di masa Yunani sudah beredar. Bahkan di masa itu sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, sehingga semua ilmu adalah falsafah. Kemudian baru mengalami perkembangan menjadi dipilah-pilah dan bisa dibagi-bagi. Terkait masalah ilmu, tentu ketika kita mendengar kata ilmu, tergambar di benak kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ilmu agama bermacam-macam, dari ilmu tafsir, ilmu aqaid atau akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu rijal, dan puluhan ilmu yang lain di dalam ajaran Islam. Juga tergambar di benak kita ilmu umum seperti matematik misalnya, geografi, dan lain sebagainya. Ketika disebut kata ilmu, maka terbesit dan tergambar di benak kita
berbagai macam ilmu pengetahuan yang sudah kita kenal dan yang kita dengar. Dan ilmu itu yang kita pelajari ada dua bagian. Artinya ilmu dari sisi mempelajarinya ada dua bagian. Dari sisi mempelajarinya ada ilmu yang maksudun li zatihi, ada ilmu yang maksudun li ghairihi. Yang pertama, ilmu maksudun li zatihi adalah ilmu-ilmu yang memang kita pelajari untuk tujuan dan memahami ilmu itu sendiri, bukan untuk tujuan yang lainnya. Seperti ilmu akidah. Ketika kita mempelajari ilmu akidah, ya betul-betul untuk menambah keyakinan kita atau mendatangkan keyakinan kita. Untuk akidah kita mengkaji ilmu tersebut. Jadi ilmu akidah termasuk ilmu yang maksudun li zatihi, yang kalau kita mempelajarinya memang akidah itu yang kita tuju. Artinya ilmu akidah bukan sebagai jembatan, bukan sebagai media untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain, kan itu tujuannya. Adapun yang kedua adalah ilmu maksudun li ghairihi, ilmu yang kita pelajari bukan untuk tujuan ilmu itu, tapi untuk tujuan meyakini atau memahami ilmu yang lain. Jadi ilmu itu sebagai alat, sebagai media, sebagai jembatan. Misalnya seperti ilmu alat, seperti ilmu shorof, ilmu nahu, tata bahasa Arab, grammar, ilmu mantik, itu semua ilmu alat. Ilmu alat sangat penting, tetapi kita mengkaji ilmu alat bukan tujuan memahami alat itu, tapi untuk tujuan yang lain. Misalnya ilmu bahasa, kita mengkaji ilmu bahasa untuk memahami komunikasi di antara kita, untuk mencapai tujuan, bukan mandek pada bahasa atau tata bahasa itu sendiri. Begitu pula ilmu mantik, ilmu falsafah sebagai ilmu alat. Ketika dikatakan ilmu alat, berarti kita tidak mandek kepada ilmu itu sendiri. Ada tujuan yang lain yang kita tuju, yaitu diantaranya adalah untuk mengenal berbagai hakikat di alam semesta ini. Nanti ujung-ujungnya adalah kita mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu ada dua macam, ada ilmu yang memang kita tuju dan karena itu kita mempelajarinya bukan untuk tujuan yang lain, bukan sebagai media dan jembatan. Ada ilmu alat, ya, sebagai media, sebagai alat untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Nah, ilmu falsafah sebagai ilmu alat, ya, tidak mandek di situ. Tergantung jadi, ya, kita apa yang kita akan kaji, apa yang kita pikirkan. Dan ilmu falsafah menurut Ibnu Sina itu merupakan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling tinggi nilainya, ilmu yang paling berharga, itu ilmu falsafah. Kenapa ilmu falsafah atau falsafah dikatakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling penting? Karena ilmu falsafah itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan metafisika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu akidah. Karena maudhu ilmu itu, objek ilmu itu tergantung apa yang dibahas. Ketika yang dibahas itu sangat penting, maka ilmu itu menjadi sangat penting. Ketika dibahas itu adalah rendah, maka ilmu menjadi rendah. Karena itu ketika kita mengkaji suatu ilmu, harus kita memahami dengan baik apa objek ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai kita mempelajari suatu ilmu nantinya menjadi sia-sia belaka, tidak menyampaikan kita kepada tujuan, ya. Karena betapa banyaknya ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana, apalagi dengan media massa yang telah begitu banyak dan cukup maju, maka ilmu diobral tersebar di mana-mana lewat HP dan lewat yang lainnya.
Kita perlu mengetahui dan memahami dengan baik apakah ilmu yang kita pelajari dapat menambah akidah, dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau tidak, atau hanya kebahagiaan sementara, sehingga kita nanti betul-betul dapat memilih yang terbaik, yang paling baik. Nah, ilmu falsafah termasuk ilmu yang paling tinggi derajatnya, ilmu yang paling baik. Ketika ilmu falsafah adalah ilmu yang paling baik, yang paling utama dan paling penting, mengapa tidak banyak orang yang mengkaji filsafat? Ya, ini satu pertanyaan yang timbul dalam diri kita. Sebagaimana ilmu akidah sangat penting karena akan menyelamatkan seseorang, bahkan dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sangat penting akidah. Tetapi mengapa banyak sekali orang-orang yang tidak mengkaji ilmu akidah? Ya, padahal jelas sangat penting. Begitulah banyak ilmu yang lain yang sangat penting dan utama, tapi banyak orang yang tidak mengkajinya. Bahkan ilmu falsafah termasuk ilmu yang dianggap gharib, dianggap asing, bahkan disingkirkan di antara para ulama itu sendiri. Bahkan ada yang mengharamkan mengkaji ilmu falsafah. Jadi ilmu falsafah termasuk ilmu yang penting, li'anna al-falsafah binisbati ilal ulum kamanzilatil karena ilmu filsafat itu ketika dibandingkan atau disandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu falsafah seperti ibunya ilmu, induknya ilmu. Wa manzilatul ulum binisbati ilal falsafah kamanzilatil aulad. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain dinisbatkan dengan filsafat seperti anak. Ya, artinya ilmu filsafat bisa melahirkan ilmu-ilmu yang lain yang sangat banyak. Itu diantara pentingnya mengkaji ilmu filsafat. Di dalam sebuah kitab yang saya miliki ini ada beberapa poin yang perlu kita kaji insyaallah. Kitabnya Al-Falsafatul Ulia karya Ayatullah As-Sayyid Ridha As-Sadr. Beliau membahas misalnya mahiyal falsafah, apa sih falsafah itu, apa definisi dan pengertian filsafat. Nah, pada halaman 33 secara singkat saja saya sampaikan di sini bahwa menurut beliau, karena ada yang mendefinisikan filsafat itu atau falsafah bi annaha al-ilmu bi haqa'iqil asya. Falsafah atau filsafat ialah pengetahuan atau ilmu pengetahuan terhadap berbagai macam hakikat sesuatu. Beliau tidak setuju dengan ta'arif dan definisi ini. Ketika dikatakan bahwa falsafah adalah ilmu untuk mengetahui hakikat sesuatu, kata beliau ini berarti tujuannya mengetahui hanya bagian dari hakikat itu. Kata beliau, yang benar adalah bahwa falsafah itu kunci untuk mengetahui berbagai hakikat sesuatu. Kata beliau, al-falsafatu miftahul ilmi bihaqa'iqil asya. Jadi berbeda antara al-ilmu bihaqa'iqil asya dengan miftahul ilmi bihaqa'iqil asya. Berbeda. Kalau yang pertama tadi itu parsial, itu juz'i sifatnya, tidak umum, tidak menyeluruh. Beliau tidak setuju dengan ta'arif atau definisi falsafat tersebut. Beliau mengatakan filsafat lebih umum, bahkan filsafat adalah kunci semua ilmu untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Dan dengan mengkaji filsafat, seseorang menjadi alim secara akli. Jadi akalnya itu betul-betul digunakan secara sempurna atau semaksimal mungkin. Karena falsafah itu tidak lepas dari masalah akal, masalah pemikiran. Sejauh seseorang menggunakan akalnya, sejauh itulah kemampuannya. Begitu. Karena itu akal di sini melanglang buana terhadap hal-hal yang sifatnya metafisika, yang sifatnya non materi, di balik materi. Singkatnya kata beliau bahwa falsafah ialah as-sa'yu li ma'rifati haqa'iqil kaun,
Ilmu falsafah ialah ilmu untuk mengetahui berbagai macam hakikat alam semesta ini. Jadi kita melihat alam semesta ini dari mulai langit, bumi, matahari, rembulan, bintang-bintang, itu yang di langit. Yang di bumi kita melihat adanya kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada lautan, ada ikan-ikan di lautan, dan macam-macam. Ini al-kaun, ini alam semesta, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan falsafah tidak mengkaji sesuatu itu. Falsafah tidak mengkaji tentang matahari, tentang rembulan, tentang bintang, tentang lautan, tentang manusia, tentang hewan, tentang lain sebagainya. Falsafah tidak mengkaji itu. Tapi falsafah mengkaji hakikat segala sesuatu itu. Jadi hakikatnya, bukan sesuatu itunya. Berbeda antara mengkaji hakikat sesuatu dengan sesuatu. Apa hakikat sesuatu yang dibahas dalam filsafat? Yaitu wujudnya, sisi wujudnya, sisi keberadaannya. Ya, nah kita bahas insya Allah sekilas masalah tema falsafah atau objek falsafah. Itu sekilas tentang ta'riful falsafah. Sekarang apa objek falsafah? Apa maudhu' falsafah? Nah, pada halaman 32 beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tergantung apa yang dibahas, dan objek bahasan ilmu adalah ketika membahas kondisi-kondisi, keadaan-keadaan sesuatu itu, begitu. Nah, ilmu falsafah itu membahas sisi wujud murni atau al-mawjud bima huwa mawjud, yadkhulu fihi jami'ul kainat. Ya, sebab kalau kita melihat segala sesuatu, ada yang nampak kita lihat, yaitu sisi benda itunya, sisi sesuatu itunya. Ada yang tidak nampak, yaitu sisi wujudnya. Misalnya katakanlah ini sebuah pulpen ya. Ini pulpen. Ini pulpen kita lihat ya, di alat untuk menulis. Sisi materinya kita lihat, ini adalah pulpen atau pena. Nah, falsafah tidak membahas pulpen. Pulpen itu dibuat dari apa? Dari plastik, tintanya dari apa? Bagaimana bentuknya? Falsafah tidak membahas itu. Falsafah membahas sisi yang lain, yaitu sisi wujudnya. Pulpen ini ada. Nah, falsafah tidak bahas pulpennya, tapi bahas adanya. Pulpen ada yang dibahas sisi wujudnya. Ya, bukan wujud pulpen, tapi wujud yang ada secara umum. Sehingga ketika yang dibahas adalah wujud secara umum, maka falsafah berkaitan dengan segala sesuatu. Kayak misalnya matahari ada, rembulan ada, bintang ada, kita manusia ada, hutan ada, lautan ada, semuanya ada. Yang dibahas sisi adanya, sisi wujudnya, yang terdapat dalam semua hal itu. Sisi wujud yang dibahas, itu yang dikaji oleh falsafah, bukan sesuatunya, bukan bendawinya. Ya, artinya dikatakan bahwa falsafah itu membahas objeknya al-mawjud bima huwa mawjud, mawjud murni. Ya, karena benak kita ini, ya, pikiran kita atau benak kita bisa memisahkan sesuatu yang di luar tidak bisa dipisahkan. Ya, di benak kita bisa dipisahkan dengan gambaran kita. Misalnya seperti garam dengan asinnya, gula dengan rasa manisnya. Gula ya manis, garam ya asin. Ketika kita melihat ada garam di luar, garam itu udah asin, nggak bisa dipisahkan antara asin dengan garam. Ketika kita melihat gula, di depan kita ada 1 kilo gula, 1 sendok gula. Maka gula di situ dengan manisnya nggak bisa dipisahkan. Itu gula di luar, di depan kita, di atas meja, nggak bisa dipisahkan antara manisnya dengan gulanya. Tapi di benak kita, di daya hayal kita atau di zihni kita, di benak kita, kita bisa memisahkan antara ini gula, ini manisnya. Sekalipun tentu tidak bisa kita gambarkan, tapi kita bisa memisahkannya.
begitu. Itu kemampuan akal, itu kemampuan zihin dan benak kita. Nah, antara sesuatu misalnya pulpen dengan wujudnya. Pulpen ini ada, pulpen mewujud. Nah, mewujud atau ada dengan pulpen ya nggak bisa dipisahkan. Karena ketika pulpen itu ada, berarti dia tidak mungkin tiada. Ketika pulpen itu ada, maka namanya al-adam, ketiadaan menyingkir. Karena pulpen itu ada, realita. Nah, pulpen itu ada dengan pulpen nggak bisa dipisahkan di luar, di depan kita. Tapi kalau di benak kita, kita bisa memisahkan antara pulpen dengan ada. Itu kekuatan benak kita atau akal kita. Nah, falsafah membahas sisi yang abstrak, sisi yang non materi, sisi yang metafisika, yaitu wujudnya itu falsafah. Apa sih tujuannya? Nanti ujung-ujungnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendalam. Sebab kalau tidak kita membahas secara falsafah dengan pembahasan yang benar, nanti kita membahas tentang wujud Allah Sang Pencipta, akan tergambar di benak kita Allah yang kita gambarkan. Sehingga Allah itu masing-masing orang berbeda-beda, tergantung yang dia gambarkan. Ya, kalau nggak mengkaji filsafat akan jatuh kepada kemusyrikan, dan itu sangat berbahaya. Nah, kalau kita mengkaji filsafat, nanti kita akan selamat daripada kemusyrikan. Tapi perlu adanya bimbingan, adanya guru, adanya kitab yang benar, bukan falsafah madiyah, bukan falsafah materialisme yang bahkan menjerumuskan kepada orang-orang yang anti Tuhan nantinya, tidak meyakini adanya Tuhan Sang Pencipta. Jadi perlu adanya guru, adanya bimbingan, sehingga mengarahkan kita kepada falsafah ilahiyah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan timbulnya berbagai macam aliran di dalam Islam, di luar Islam, macam-macam sekte, keyakinan, pemikiran, terutama masalah-masalah akidah, itu karena tidak mengkaji falsafah secara benar, secara sempurna, sehingga timbul bermacam-macam aliran. Kalau falsafahnya dikaji secara benar dan akal dikerahkan semaksimal mungkin untuk memahami akidah, maka tidak akan ada perbedaan tentunya. Ya, tentu akal memiliki kemampuan yang bergradasi, yang bermacam-macam. Tapi ala kulli hal, pada masing-masing kelasnya itu ketika menggunakan akalnya semaksimal mungkin, orang akan selamat daripada ketergelinciran dari akidah-akidah yang sesat. Itu betapa pentingnya mengkaji falsafat. Itu tentang ke objek falsafah. Ya, jadi mengkaji wujud murni atau al-mawjud bima huwa mawjud. Ya. Nanti insyaallah kita akan ulang lagi bahasan ini karena memang sulit ya, karena mengkaji sesuatu yang abstrak yang tidak kita lihat itu sangat sulit. Singkat kata, falsafah mengkaji sesuatu yang tidak nampak ya, tapi ada, cuma adanya tidak nampak, sampai kepada masalah-masalah ketuhanan, masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari logika, dari mantik, falsafah, kita menuju kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa filsafat ya, nanti tauhid yang murni tidak mungkin bisa dicapai. Kan itu orang-orang yang mengharamkan filsafat, mereka terjerumus pada kesyirikan tanpa disadari. Sehingga mereka ketika mengatakan Allah, tergambar di benak mereka, sehingga mereka menggambarkan tentang Allah itu meyakini secara tekstual apa yang mereka baca dalam Al-Quran berriwayat ya. Allah memiliki tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki. Menganggap Allah memiliki sesuatu seperti manusia. Cuma kata mereka Allah memiliki mata, tangan, kaki, tetapi tidak seperti mata, tangan, kaki manusia. Itu jatuh kepada kesyirikan ya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena tidak mengkaji filsafat. Kalau kita mengkaji filsafat perlahan-lahan, bertahap, kita mulai mengenal materi. Misalnya contoh, kita mengenal materi atau bendawi perlahan-lahan, dari materi yang kasar, artinya materi yang susunannya banyak. Seperti kita ini, badan kita materi, susunannya banyak. Paling luar adalah kulit, di dalamnya ada urat, ada darah, ada tulang,
Dalam tubuh kita bermacam-macam susunan. Ya, di luar tubuh kita ada susunan kepala, badan, tangan, kaki, di kepala ada mata dan seterusnya. Badan kita ini, jisim kita ini adalah materi yang susunannya sangat banyak sekali. Itu materi. Nah, kita mengkaji materi berikutnya yang lebih sederhana. Misalnya apa? Misalnya seperti ini meja kayu di depan saya. Jadi kematerian manusia banyak susunannya. Tapi kematerian kayu lebih sederhana. Kayu nggak ada darahnya, kayu nggak ada uratnya, kayu nggak ada tulangnya, kayu begitu seterusnya. Lebih sederhana kayu. Besi lebih sederhana. Meningkat lagi ke materi air, H2O ya katanya, kata ilmuwan. Lebih sederhana lagi. Air benda cair ya. Materi tapi lebih sederhana dibanding badan kita. Kita meningkat ke angin, meningkat ke udara, meningkat ke cahaya, lebih lembut lagi. Angin misalnya, angin dapat kita rasakan ya, tapi kita tidak bisa melihatnya, padahal ada. Nah, kita meyakini, tidak seorang pun yang tidak meyakini adanya udara, adanya oksigen, adanya angin. Tapi tidak seorang pun bisa melihat dengan mata indranya, dengan indera matanya, padahal ada gitu. Ini masih materi. Meningkat lagi ke ruh kita. Ruh kita non materi. Dan semua meyakini, semua memiliki ruh. Bahkan sumber kekuatan adalah ruh. Kita yakini, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana. Nah, di falsafah dibahas tentang masalah ruh. Terus baru sampai kepada masalah Tuhan. Dan dengan cara-cara seperti ini, kita insya Allah dia akan terjerumus kepada kemusyrikan. Karena kita di samping kita juga membatasi kemampuan berpikir kita, dan akal kita itu sangat terbatas hingga ada hal-hal yang tidak boleh kita terjak begitu, kita lewati. Ada aturan-aturannya. Juga kita meyakini bahwa ada titik-titik atau batasan-batasan yang merupakan kegamblangan atau badi atau jelas. Jadi dari satu sisi akal kita itu terbatas memang, dan nggak mungkin nggak terbatas. Tapi dari sisi lain keterbatasan akal kita itu dapat membuat kita menjadi yakin dengan cara-cara dan tahapan-tahapan seperti itu. Itu tentang objek falsafah. Kemudian dikatakan apakah falsafah itu ada bagian-bagiannya? Apakah falsafah terbagi-bagi? Ya, kata mu'alif di sini bahwa falsafah itu tidak terbagi-bagi, karena falsafah adalah sifatnya umum, ada pada semua pengetahuan, sehingga ketika falsafah digunakan untuk semua pengetahuan, maka dia akan meluruskan pemikiran seperti halnya ilmu mantik atau ilmu logika ya. Cuma kalau falsafah lebih sempit lagi, dia mengkaji tadi itu wujud bima huwa wujud atau al mawjud bima huwa mawjud. Kemudian beliau mengatakan di sini terkait masa pentingnya mengkaji filsafat, bahwa kita dalam hidup ini senantiasa berpikir. Pikiran kita tidak pernah beristirahat sama sekali, kecuali ketika kita tidur ya. Itu pikiran kita merasa istirahat pikiran kita, walaupun tentu bekerja tapi dalam bentuk yang lain. Nah, pikiran kita senantiasa bekerja, bergerak. Terkadang pikiran kita itu tidak selamanya mengantarkan kita kepada suatu realita ya. Pikiran kita tidak selamanya mengantarkan kepada realita, kepada kenyataan. Terkadang pikiran kita hanyalah berupa hayalan, berupa khurafat, tidak ada pada dunia realita, pada kenyataan. Itu pikiran kita. Nah, itu seringkali, apalagi kalau misalnya orang-orang yang suka menonton atau menyaksikan hal yang sifatnya mistik ya, yang serem-serem, yang mistik misalnya, itu daya hayalnya bisa meningkat dan bermacam-macam ya, punya gambaran yang terkadang seseorang bisa merasa takut dengan gambaran yang dia buat sendiri begitu. Nah, ketika itu akalnya menjadi lemah. Nah, falsafah menyingkirkan hal-hal yang sifatnya khurafat atau sifatnya tidak ada realitanya. Nah, orang-orang yang mengkaji filsafat ketika mengembangkan akalnya, berpikir secara logis ya, tidak banyak menghayal, karena selalu mencari hal yang sifatnya realita. Yang sifatnya khayali atau khurafat itu dia
disingkirkan. Itu kalau orang yang mengkaji filsafat, karena mengedepankan akalnya dari hal-hal yang tidak ada realitanya. Orang tidak mengkaji filsafat, bahkan dia akan merasa ketakutan dengan daya hayalnya sendiri, begitu. Itu diantara pentingnya mengkaji filsafat, ya. Kemudian bahwa seorang yang mengkaji filsafat itu dia harus bebas pikirannya, tidak boleh terikat dengan suatu pendapat, dengan suatu pemikiran, dengan suatu aliran, dengan suatu madhab, ya harus bebas. Nah, ketika pikiran seseorang yang belajar filsafat atau filsuf bebas, maka dia lebih bahagia, dia akan lebih merasa puas, ya, dan dia akan sampai kepada kepuasan batin yang tidak ada taranya, karena enggak terikat. Tapi orang yang tidak mengkaji filsafat, dia memiliki akal pikiran dibatasi dengan pendapatnya atau pendapat orang lain, pendapat gurunya, pendapat yang dia baca. Nah, sehingga tidak merasa bebas, sempit. Ketika sempit, maka dia akan berbenturan dengan yang lainnya ke sana kemari, bahkan bisa mengakibatkan berbahaya terkait masalah akidah. Jadi seorang filsuf atau orang yang belajar filsafat harus bebas, terutama ketika mengkaji sesuatu. Mengkaji apa? Apa saja. Mengkaji sejarah, mengkaji ilmu tafsir, mengkaji ilmu irfan, mengkaji apa saja. Dari sisi akalnya dia harus bebas, ya. Jadi jangan mengkaji sesuatu seperti sejarah misalnya, sudah dibekali dengan pandangan tertentu, ya, dia akan digiring ke pandangan tertentu tersebut, akan sempit, hasilnya tidak akan memuaskan. Harus bebas. Ketika bebas, ya, tidak memiliki fanatik pada suatu madhab, pada suatu aliran, suatu sektor, dibebaskan. Sehingga pada kondisi seperti itu, orang yang belajar filsafat itu pandangan dia nanti akan tunduk kepada argumen yang ada. Bukan argumen itu, bukan dalil itu dia terapkan untuk menopang pandangannya, bukan, itu terbalik. Dan kebanyakan orang tidak mengkaji filsafat, ya, mereka mencari argumen, mencari dalil, mencari hujah. Argumen, hujah dan dalil itu untuk menguatkan pandangannya, itu malah mengikat jadinya, malah mempersempit. Seharusnya tidak demikian. Nah, orang mengkaji filsafat malah terbalik, ya, dia tidak mengikat pendapatnya dengan argumen, tapi dia pendapatnya itu harus tunduk, harus ikut pada argumen, bukan terbalik. Ini penting, sehingga ketika hal ini betul-betul diperhatikan dan dipahami, nanti akan sampai pada titik perjumpaan, titik temu antara orang-orang yang berakal. Karena itu orang-orang yang berfilsafat itu akan dengan mudah menerima pendapat orang lain sepanjang pendapat itu logis, ya, akli, falsafi. Tapi orang-orang yang sempit karena mencari dalil untuk menopang pendapatnya, maka ketika ada pandangan yang lain, ada argumen yang lain yang lebih kuat sekalipun, dia akan tolak. Kenapa? Karena akan merugikan, akan menyingkirkan pendapatnya sendiri. Itu diantara manfaat penting mengkaji falsafat. Ya, karena itu falsafah ini bisa dikaji oleh semua orang, oleh semua umur, tapi tergantung kelasnya dan perlu pembimbing yang mengerti. Jangan sampai kajian filsafat kelas SMA diajak pada anak SD misalnya, itu salah. Ataupun falsafah kelas SD untuk anak SMA salah, ya. Atau falsafah yang ada di Hauza misalnya mengkaji kitab tertentu untuk umum, ya tidak akan paham. Harus ada guru yang betul-betul paham, yang bisa mengajarkan filsafat untuk semua umur atau untuk selain kaum atau kelompok Hauzawiyin, sehingga falsafah bisa dinikmati untuk semua orang sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ya, itu saja barangkali sebagai mukadimah. Mungkin nanti ada yang ingin menyampaikan pandangannya, ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilakan. Jadi sekali lagi bahwa pentingnya ilmu falsafah itu diantaranya untuk meluruskan pikiran-pikiran yang tidak logis, karena banyak sekali dalam ajaran kita, ajaran Islam, pandangan-pandangan, baik itu pandangan dalam masalah fikih, masalah agama, di dalam sejarah misalnya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak logis yang kemudian diterima dan dipertahankan
bahkan dipertahankan itu jelas sesuatu yang sangat keliru dan salah. Bahkan banyak hadis-hadis yang kalau kita baca di kitab Sahih Bukhari sendiri, banyak hadis-hadis yang tidak logis, yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan norma-norma akli, norma-norma akhlaki. Itu harus kita sikirkan. Nah, orang mengkaji filsafat dia harus menyikirkan. Ketika nggak mengkaji filsafat, dia merasa takut, merasa angker gitu, harus diterima mentah-mentah. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau begitu falsafah ini sangat penting, sangat berperan dan membantu memurnikan akidah kita, memurnikan agama kita dan ajaran Islam yang sangat mulia dan tinggi ini. Jangan sampai tanpa filsafat kita merasa beragama Islam, kita merasa betul-betul sampai kepada makam ubudiyah menyembah Allah, tapi nyatanya masih banyak pikiran-pikiran yang menyimpang, yang khurafat, yang tidak logis di dalam pikiran kita. Itu saja dari saya. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dan silakan Bang Adi, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan juga, atau ada yang bertanya dan ada yang menjawab juga dipersilakan, kita diskusikan bersama. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Di tema yang pertama ini, tema perdana ini masih mukodimah Ustadz ya. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang ingin bertanya, dinyalakan saja mikrofonnya, langsung disampaikan. Boleh juga ditulis di kolom chat ya di Zoom, nanti kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, sebenarnya saya udah tulis di chat tapi takutnya salah persepsi. Ini kan kita kan ada ilmu logika atau ilmu mantik dan ilmu filsafat. Itu bagaimana kaitannya antara ilmu logika dan ilmu filsafat ini, Ustaz? Apa kita pelajarinya secara bersamaan atau memang dua ilmu yang berbeda gitu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Biasanya kalau di hauzah itu walaupun ilmu mantik sifatnya lebih umum, ilmu alat, falsafah lebih khusus, maka lebih didahulukan ilmu mantik dulu. Ya, karena ilmu mantik itu ilmu alat yang juga digunakan untuk berbagai pengetahuan secara umum. Tapi dia harus dikaji lebih dulu, lebih mendasar. Tidak mungkin tidak langsung mengkaji filsafat, karena filsafat biasanya itu langsung bersentuhan dengan hal-hal sifatnya ketuhanan, tentang Tuhan, tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang keesaannya. Kalau kita mengkaji misalnya kitab Bidayatul Hikmah, itu kitab atau buku falsafah yang diajarkan di Hauzah, kita akan lihat tema-tema yang diajarkan. Ya, ada falsafah ilahiyah berkaitan masalah wujud Allah, masalah sifat-sifatnya, ketauhidannya. Nah, kan di mantik tidak ada. Jadi mantik sebagai muqaddimah untuk dapat memahami filsafat. Filsafat nanti muqaddimah juga untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermata rantai. Dan tentu saja masing-masing ilmu alat ini satu sama lain berkaitan. Misalnya ketika kita mengkaji Al-Quran katakanlah, dari sisi falsafahnya, ketuhannya, tentu perlu ilmu alat yang lain, yaitu bahasa Arab, tafsirnya, nahwu sorobnya, ilmu alat juga. Nah, sehingga semakin mendalam suatu pembahasan, ilmu alatnya semakin banyak diperlukan. Jadi sesuatu semakin berharga, semakin penting, maka ilmu alatnya untuk membukanya maka semakin banyak. Perlu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shorob, nanti ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu mantiknya, baru ilmu falsafah. Nah, sehingga ulama yang hakiki, alim yang hakiki adalah seorang ulama yang menguasai seluruh cabang pengetahuan. Karena itu ada seorang ulama berpendapat bahwa marja taklid itu atau mujtahid itu bukan hanya seorang yang mampu beristihad dan menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan masalah istinbat hukum, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu nahwu shorob dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kata ulama, bagian ulama mengatakan bahwa seorang ulama harus juga mengetahui ilmu politik, ilmu sosial, ilmu filsafat, irfan dan semua ilmu, sehingga hasil ijtihadnya nanti betul-betul meyakinkan. Jadi di situ ilmu falsafah juga sangat dipentingkan, ya, untuk mengistimbakan suatu hukum.
Ala kulli hal kesimpulannya bahwa seorang alim yang hakiki itu ada seorang alim yang menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan. Betapa beratnya menjadi seorang marja atau seorang mustahid, apalagi seorang yang waliul faqih yang harus menguasai semua cabang ilmu pengetahuan. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Mengenai mustahid di ini sendiri, Ustadz, apakah sudah ada yang berstatus marja taklid? Ya, mustahid yang dianggap lengkap ilmunya atau marja yang lengkap ilmunya dan nampak sekali seperti Imam Khomeini. Dan menurut sebagian ulama tidak ada sampai sekarang ini seorang mustahid atau marja yang ilmunya seperti ilmu Imam Khomeini yang lengkap. Beliau tidak mengkaji ilmu di bangku sekolah atau di universitas, hanya di hauzah, di pesantren, tapi ilmunya lengkap dan mendalam, semua beliau kuasai. Ya, ilmu tafsir, akidah, ilmu hadis, bahasa Arabnya, sampai kepada falsafah, mantik, irfan, bahkan sampai kepada ilmu politik, ekonomi, semua dikuasai. Begitu. Beliau ilmu yang lengkap. Karena ilmu itu ya bukan hanya dikaji di bangku sekolah, bahkan ilmu seperti beliau banyak beliau peroleh dengan jalan irfan atau dengan jalan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah, ya, tanpa belajar di bangku sekolah. Dan tidak sedikit ulama misalnya yang hanya belajar di pesantren tapi mereka bisa menguasai berbagai macam bahasa. Ayatullah Hasan Zodi Amuli menguasai 8 bahasa dengan sangat fasih, padahal nggak pernah belajar bahasa di bangku sekolah. Menguasai 8 bahasa, bahkan menguasai fisika, matematika, kimia pada tingkat internasional. Itu ilmu laduni namanya. Dan ilmu laduni tidak terputus sampai saat ini. Seorang yang punya potensi, punya istidad, tentu akan Allah berikan ilmu laduni itu. Dan ilmunya para imam ma'sum, ilmu laduni. Pada tingkatan berikutnya adalah di bawah imam ma'sum seperti Imam Khomeini, seperti Ar-Habar misalnya. Harus menguasai berbagai macam cabang pengetahuan sehingga tidak mungkin seorang Ar-Habar tidak mengerti falsafah, ya. Bahkan pelafal falsafah adalah Imam Khomeini, Alamah Tabatabai juga termasuk Ar-Habar bagi profil falsafah, ilmu falsafah. Ya. Baik, Ustaz. Semoga jelas ya Pak Ridwal Jalinas. Ya, tadi Assalamualaikum. ada yang belum terjawab. Apakah di Indonesia sudah ada yang sekelas marja taklid? Kalau menurut saya mungkin seperapatnya mustahid aja belum ada. Menurut saya, wallahu alam. Apalagi marja. Karena tingkatan marja itu lebih tinggi daripada mustahid. Misalnya katakanlah kayak Ayatollah Ja'far Subhani yang sekarang masih hidup beliau. Saya pernah mendengar bahwa beliau mencapai derajat ijtihad, yaitu menjadi mustahid pada usia 40 tahun. Itu belajar dari kecil, sungguh-sungguh lingkungannya, makanannya, guru-gurunya. Ya, guru beliau Alamah Tabatabai Imam Khomeini. Beliau menjadi mustahid usia 40 tahun. Dan beliau juga menjadi marja pada usia 70 tahun. Ya. Jadi dari mustahid ke marja sangat jauh, sangat sulit. Untuk Indonesia, mudah-mudahan di masa mendatang kita punya mustahid dan punya marja. Ya, kita berdoa semoga. Tapi sebentar ini setahu saya masih jauh ya untuk kita temukan adanya mustahid apalagi marja. Ya, makasih Ustaz penjelasannya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tadi saya masih mau bertanya tentang ilmu falsafah ini harus bebas dari hal-hal yang mazhab dan sebagainya, begitu betul? Iya. Ya, nah ini kaitannya tadi seperti Imam Khomeini itu kan, maksudnya menguasai filsafat dengan ilmu-ilmu yang lainnya, tapi maksudnya dari terlepas dari
mazhab-mazhab dan sebagainya itu bagaimana, Ustadz? Iya. Afwan. Terkadang sesuatu itu bisa dibahas, bisa dilihat, bisa dipandang dari berbagai macam sisi dan sudut. Ya, dari sudut pandangan akal, dari pandangan misalnya tata bahasa, sebagainya. Katakanlah misalnya ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Terkadang seseorang mengkaji satu ayat atau mengkaji satu riwayat, dia hanya mengkaji dari sudut bahasanya atau grammarnya atau nahwu sorobnya. Ketika dia mengkaji ayat dari sisi bahasanya, apa i'rabnya atau kafa'il, maf'ul, mubtada, khabar, dia tidak menolak ke ilmu yang lain karena dia mengkaji dari sudut itu, begitu. Ketika seorang mengkaji ayat atau riwayat misalnya dari sisi katakanlah tafsirnya misalnya atau sebab nuzulnya, maka dia harus merujuk kepada hadis-hadis pada riwayat yang menyatakan menjelaskan tentang sebab turun ayat tersebut. Kalau hadis sebab urutnya, kalau Al-Quran atau ayat namanya sebabun nuzul, kalau hadis namanya sebabul urud, begitu. Tidak melihat yang lain. Tapi kalau seseorang mengkaji ayat atau riwayat dari sisi akalnya, filsafatnya, maka dia harus menyingkirkan pandangan yang lain, ya, supaya dia merasa bebas akan memiliki pandangan sendiri dengan ilmu alat yang dia miliki. Itu maksudnya, ya. Jadi kita mengkaji suatu masalah dengan pandangan filsafat, pandangan akli, harus bebas dari hal yang lain, karena ketika dengan diikuti pandangan yang lain akan menjadi sempit nantinya. Misalnya katakanlah satu contoh ya. Misalnya katakanlah ada ayat namanya ayat wudhu, ya, di surat Al-Maidah ya. Ayat 5 apa 6 itu? Ayat 5. Ayat 5 ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal Ka'bain. Ini ayat Al-Quran. Nah, kalau seorang mengkaji ayat Al-Quran ini dari sisi bahasanya, dia akan mengkaji huruf atofnya misalnya. Misalnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ada wa huruf atof misalnya gitu. Apakah wa arjulakum atau wa arjulikum? Mana ilal Ka'bain, ilahnya kenapa? Ini dari sisi bahasa. Dia enggak menolak yang lain. Nah, kalau dia mengkaji dari sisi misalnya ayat itu sendiri dengan pandangan akalnya, dengan ilmu tadi yang digunakan itu, dia tidak mengikutsertakan pandangan Syiah, pandangan Syafi'i, Malik, Hambali, itu disingkirkan dulu. Pokoknya ini ayat Al-Quran, apa artinya? Dia kaji terjemahnya, kemudian maksudnya. Kata Allah, jika kamu berwudu maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai sikut, kemudian usaplah sebagian rambutmu dan kakimu. Akan dapat disimpulkan dengan jelas di ayat ini bahwa wudhu itu adalah dua basuhan dan dua usapan. Sangat jelas, ini ayat Al-Quran, ya. Quran yang menyatakan tanpa pandangan madhab. Nah, seseorang yang mengkaji Al-Quran ayat ini dengan madhab, dia akan terbawa sehingga nanti penafsirannya ikut madhabnya. Kalau madhab Syafi'i atau ahli sunnah, maka kakinya itu tidak diusap tapi disiram atau diguyur atau dibasuh, akan terjadi kesalahan dan dia akan mempertahankan dengan cara apapun karena dasarnya sudah salah, dia sudah membawa madhabnya. Nah, seorang filosof, dia juga mufassir dan filosof, tidak membawa madhab apapun ketika mengkaji suatu ayat atau suatu riwayat, tapi dia merasa bebas sehingga hasilnya akan benar, begitu. Nanti akan dihubungkan dengan yang lainnya. Karena nggak mungkin ilmu itu tidak berhubungan dengan yang lainnya, ilmu saling berhubungan satu sama lain sehingga nanti merangkai suatu rangkaian ilmu syariat yang sangat luas. Itu yang sepintas yang bisa saya berikan jawaban barangkali. Ya Ustadz, makanya kalau di Ahlul Bait itu kan hadis-hadis kadang-kadang tidak mengambil dari yang Syiah atau Sunni gitu ya, makanya sebagai filosof itu begitu maksudnya ya.
setiap ilmu itu Bu punya disiplin masing-masing ya. Terkait hadis ada ilmu hadis, ada ilmu dirayah, ilmu riwayah. Terkait masalah Al-Qur'an ada ilmu tafsir, ada asbabun nuzulnya, ada ilmu tafsirnya dan lain sebagainya, ada nasah masu. Setiap ilmu ada disiplin masing-masing. Ilmu filsafat ada disiplinnya tersendiri. Itu masing-masing ada aturannya yang perlu dipahami dan diterapkan pada tempatnya masing-masing sehingga tidak salah. Begitu Bu. Kurang Ustaz. Afwan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di chat. Salam Ustadz, kalau harus terbebas dari mazhab atau apapun, berarti pelajaran ilmu falsafah itu diperbolehkan untuk di luar pecinta Ahlul Bait bahkan non muslim. Bagaimana Ustadz? Iya. Karena falsafah berkaitan dengan masalah akal, orang punya akal. Ketika semua orang punya akal, berarti semuanya bisa belajar filsafat tanpa kecuali, ya. Baik orang Syiah, orang non Syiah, Muslim, non Muslim, siapapun bisa belajar filsafat. Nanti akan mengantarnya kepada kebenaran yang sejati lewat jalur akal itu. Kalau mengkaji filsafat dengan bimbingan yang benar, dengan rujukan yang benar tentunya. Jadi siapapun belajar filsafat bukan hanya Syiah saja, umum sifatnya. Karena filsafat punya kaidah yang sangat umum. Dan sana adalah akal. Selama manusia punya akal yang sehat, dia bisa mengkaji falsafat tentunya. Ya, berarti filsafat adalah ilmu yang universal tanpa batas-batas dan sekat-sekat apapun. Ya, betul seperti itu. Ya. Baik Ustaz, sedikit ada pertanyaan dari saya. Ini menarik sekali, di awal-awal tadi disebutkan bahwa ilmu-ilmu dengan segala macam derajatnya, dari ilmu ini ilmu itu, dan dikatakan tadi ilmu yang paling tertinggi adalah derajatnya adalah ilmu filsafat. Berkaitan dengan ini, bagaimana kedudukan irfan dalam derajatnya? Apakah ya dengan segala kemegahannya dan kemisteriannya di dalam irfan, bagaimana posisi irfan sendiri di dalam ilmu filsafat? Syukran Ustaz. Iya. Ilmu irfan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan masalah syuhudi batini, penyaksian batin. Itu kalau irfan yang sesungguhnya, karena terkadang istilah irfan itu digunakan untuk hal-hal sifatnya akhlak. Jadi menempatkan istilah bukan pada tempatnya. Terkadang seperti itu. Oh, ilmu akhlak itu disebut ilmu irfan, terkadang begitu. Padahal ilmu irfan ilmu yang berkaitan dengan masalah syuhudi batini. Itu ilmu yang sangat tinggi. Sehingga untuk mencapai tingkatan irfan itu perlu lebih dahulu menguasai ilmu akidah secara mendalam, secara benar. Pertama, kedua, penyucian diri ya dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela seperti hasud, takabur, dengki, ujub, riya dan lain sebagainya. Dan juga tentu ketika sudah melewati ilmu usuluddin ya dengan semua babnya dan dengan pahaman yang benar dan hatinya bersih, nanti baru mencapai pada ilmu irfan, yaitu ilmu syuhudi. Nah, untuk mencapai ilmu irfan, sebelumnya adalah ilmu akidah atau usuluddin, muqaddimah adalah ilmu mantik dan falsafah. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ilmu mantik, ilmu falsafah dengan usuluddin, kemudian meningkat sampai kepada ilmu sifatnya ilmu irfan, itu penyaksian secara batin. Itu barangkali secara singkat hubungan antara ilmu irfan dengan ilmu falsafah atau mantik ya, tidak secara langsung. Sehingga nanti orang-orang yang betul-betul mengerti kajian-kajian mantik, filsafat dan usuluddin dan juga dengan ilmu fikih tentunya, maka irfannya bisa benar, bisa lurus. Kalau tidak maka akan berbahaya ketika akidahnya atau misalnya ilmu usuluddinnya belum tuntas, akan berbahaya dan bisa malah menyesatkan. Satu contoh misalnya ketika ada ungkapan bahwa rahmat Allah itu tidak terbatas dengan dalil bahwa
wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Atau sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan yang lainnya, bahwa rahmat Allah sangat luas. Itu satu poin. Sehingga nanti orang yang mungkin punya keyakinan yang kurang tepat mengatakan dan meyakini karena luasnya rahmat Allah dan ghadab Allah, murkanya, siksanya terbatas, nanti pada akhirnya orang-orang ahli durjana, ahli durhaka, kaum munafikin toh pada akhirnya masuk surga juga. Karena ada hanyalah rahmat Allah, ghadabnya akan sirna, tidak ada, akan luntur begitu. Ajabnya akan sirna, akan luntur. Karena yang menguasai adalah rahmat Allah. Itu termasuk kesalahpahaman ya terkait masalah irfan ya, seperti itu. Makanya waktu mengkaji irfan perlu adanya landasan yang kuat usuluddinnya sehingga tidak salah. Ini terkait masalah banyak yang lainnya lah yang kalau kita pelajari dengan secara seksama nanti akan nampak perbedaan yang jelas ya antara usuluddin dengan ilmu irfan juga dengan ilmu fikih ya. Semua saling berkaitan. Karena Islam itu meliputi 3 unsur, akidah, fikih, dan akhlak. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nanti irfan itu di atasnya lebih tinggi lagi. Sehingga untuk mencapai irfan harus menguasai ketiga hal ini, yaitu akidah atau usuluddin, kemudian fikih, kemudian akhlak, baru mencapai ilmu irfan insyaallah. Itu barangkali yang bisa saya berikan jawaban yang sederhana. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, mau tanya tadi ya kan, kalau seperti tadi Ustaz katakan mengenai kayu gitu kan, ini meja itu kan hanya satu, jadi kayu, ada lemari, ada. Apakah dapat dikatakan, karena saya juga pernah mendengar bahwa yang satu itu banyak, ini mengenai akidah ya, keyakinan bahwa memang Tuhan itu ya satu ya, tapi terus ada yang mengatakan kita dimanapun kemanapun kita melihat itu pasti ada, karena yang satu itu banyak dan yang banyak itu satu. Jadi tajalinya dari Allah itu ya, karena misalnya seperti kain atau mukena atau baju apa itu kan asalnya satu, yaitu kapas. Kapas itu dari mana? Dari pohon. Pohon itu dari mana? Ya akhirnya kembali kepada Allah. Apa dapat dikatakan seperti itu, Ustaz? Yang satu itu banyak nih, yang banyak itu hanya satu, sebetulnya satu awalnya. Iya. Dalam kajian akidah mungkin memang dapat kita pelajari tentang makna esa atau makna satu, makna tauhid, makna wahid. Ya. Itu kajian usuluddin atau kajian akidah. Ada satu yang tersusun, ada satu yang sederhana, yang basit, yang tidak tersusun. Nah, satu yang tersusun tadi sudah saya jelaskan. Kayak kita ini satu. Nah, satunya kita tersusun dari banyak hal. Dari tulang, darah, kulit, kepala, badan, tangan, banyak sekali. Ya. Satunya meja lebih sederhana. Satunya air lebih sederhana, H2O. Angin, cahaya lebih sederhana lagi. Satuan ruh, nah ini. Bagaimana satunya ruh? Wahdah syahsiyahnya bagaimana? Ini lebih halus lagi, lebih sederhana lagi. Kalau ini sudah kita pahami, baru kita membicarakan, membahas masalah kesatuan Allah atau esanya Allah. Ketika bertahap pembahasan akan lebih mudah untuk memahami tentang keesaan Allah. Ya, kalau satunya air sulit kita pahami, kalau satunya angin sulit kita pahami, atau udara atau oksigen, ya satu tapi ada di mana-mana. Kita nggak mungkin terlepas dari oksigen, di mana kita berada selalu ada. Itu baru oksigen. Kalau ruh kita, ya wahdah syahsiyah, kesatuan ruh kita, ya bukan fisik ya, bukan badan, ruh kita. Yang dikatakan bahwa ruh kita itu sangat agung, sangat luas, sangat besar. Kayak apa besarnya? Kayak apa agungnya? Ya karena kita bisa menggambarkan ruh kita.
Nah kemudian apalagi ruh itu mendekati sampai ruhnya Nabi, ya, ruhnya Ruhul Kudus sampai kepada Allah. Kita nggak bisa menggambarkan di benak kita tentang kesatuan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma kita meyakini Allah itu esa dan keesanya sederhana. Yang jelas kita sampai pada kesimpulan keesaan Allah, satunya Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad dan yang lainnya. Itu masalah makna esa, masalah kesatuan. Ya. Jadi satu yang katanya yang paling basit, yang paling sederhana, yang nggak bisa tergambar, tapi harus kita yakini adalah keesaan kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turun kepada makhluknya kesatuan yang sangat banyak, susunannya sangat banyak, menyebar begitu. Itu mungkin secara sederhana seperti itu. Ya, hanya dari bawah memahami satu dari bawah sampai kepada satunya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari atas kita memandang keesaan Allah begitu sangat sederhana, nggak tergambar, turun sampai memahami kesatuan keesaan ruh kita dan makhluk-makhluk yang lebih sederhana sampai kepada yang lebih banyak susunannya. Jika kita insya Allah selamat daripada menggambarkan hal yang berbau syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu barangkali. Iya. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini baru teringat tadi di awal-awal disebutkan bahwa subjek atau objek ya pembahasan dari filsafat adalah yang non materi atau metafisika. Metafisika, ya. Berarti ini bisa disimpulkan filsafat adalah ilmu gaib, Ustaz. Iya, betul. Ilmu gaib dalam arti dia ini ilmu yang kebalikan dari ilmu sains atau ilmu saintifik, yang mana pembahasan saintifik adalah sesuatu yang materi, yang terukur, yang terindra, yang lawan dari non materi itu sendiri, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Betul seperti itu, tepat sekali. Karena itu kesulitan mengkaji filsafat itu terletak pada mengkaji hal-hal yang tidak kita lihat, keabstrakan hal yang abstrak, ya. Dia ada, kita yakin ada, cuma tidak nampak, nggak ada contohnya lagi ya. Nggak ada contohnya. Kesulitan di situ. Kalau hal yang indrawi, yang materi, ya bisa kita lihat, bisa kita raba, kita saksikan, itu jauh lebih mudah. Dan sulitnya mengkaji akidah dan filsafat ada pada hal tersebut. Nah, sehingga bukan hanya diperlukan konsentrasi dalam hal ini, diperlukan kebersihan hati dari sifat dengki, hasud, riya, ujub, takabur dan lainnya. Itu sangat penting, dan itu kebersihan ruh atau kebersihan hati sangat membantu sekali, bahkan berperan penting untuk memahami filsafat. Kalau tidak, nanti akan melenceng kepada filsafat yang syaitani, naudzubillah. Itu enggak mustahil, sehingga pemikirannya nampaknya falsafi atau filsafat, tapi amaliannya syaitani. Itu bisa terjadi, dan itu enggak mustahil, dan bahkan banyak terjadi seperti itu. Karena hati yang kotor dari sifat-sifat riya, sifat ujub, takabur, dan menembakkan orang lain dan sebagainya. Jadi mengkaji filsafat itu perlu ilmu yang lain, di antara ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan ruh kita atau hati kita. Karena filsafat ilmu yang tinggi, ilmu yang sakral, ilmu yang murni, tidak mungkin bisa bertempat di ruh yang kotor, di hati yang kotor. Tempatnya harus bersih hati kita, ini ruh kita, sehingga insya Allah falsafah akan singgah di hati kita, menjadi keyakinan, dan kemudian menjadi pembimbing kita menuju kepada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Karena orang yang berfilsafat dia selalu berpikir logis. Jadi dalam apa saja nantinya dia dilatih untuk logis. Mau di pasar, mau di dapur, mau beli bawang, mau beli pakaian, mau beli mobil, apa saja, sampai masalah akidah, pemikiran, ketika sendirian, ketika berdebat, ketika semuanya, ketika akal digunakan akan berpikir logis dan akan mencapai kepuasan batin yang sangat mendalam. Dan di antaranya orang yang berpikirnya berfilsafat itu insya Allah tidak akan stres, tidak akan senewan, ya, tidak akan sampai dia mengalami depresi karena mendahulukan akalnya. Dia nggak takut namanya khurafat, apalagi namanya jin, namanya kayak genderuwo, kayak pocong, nggak takut, itu kan nggak logis. Jadi banyak manfaatnya dari sisi lahiriah, bahkan bisa mensehatkan badan, lahir dan batin, banyak manfaatnya. Nah, cuma bertahap dan perlu dengan bimbingan yang yang sesuai tentunya. Ya.
Mhm. Nah ini menarik Ustaz. Berarti filsafat itu apa ya, modal utama dari belajar filsafat adalah kebersihan hati itu sendiri Ustaz ya. Artinya bukan semata-mata modal utamanya atau modal awalnya adalah kecerdasan atau IQ yang tinggi, malah justru kebersihan hati Ustaz. Iya. Berarti kan ini implikasinya adalah bahwa irfan dengan akhlaknya, dengan kebersihan, dengan tazkiyatun nafsnya ini berkelindan atau simultan. Dua-duanya perlu dipelajari secara bersama Ustaz ya, sesuai dengan tingkatnya masing-masing itu ya. Iya betul. Harus simultan. Jadi tidak bisa kita meninggalkan filsafat, belajar filsafat sambil meninggalkan irfan dan sebaliknya gitu Ustaz ya. Iya betul. Betapa pentingnya itu ya. Iya betul. Karena filsafat landasannya akal ya. Ketika landasannya akal, dia akan berpikir logis, dan semua ilmu tentu dengan menggunakan akal. Makanya Nabi mengatakan la dina liman la aqlalah. Itu sangat simpel ungkapan itu dan sangat dalam maknanya. Tidak ada agama, tidak beragama orang yang tidak memiliki akal. Jadi landasan agama itu adalah akal. Agama apa? Ya semuanya, mau akidahnya, fikihnya, akhlaknya. Kemudian di dalamnya ada Al-Qur'an, ayat-ayatnya dan hadisnya, dan semua yang terkandung dalam ajaran Islam. Sehingga kalau sejak awal Islam semua menggunakan akal yang sehat, maka tidak ada yang namanya ikhtilaf dan tidak ada yang namanya madhab. Madhab kan lahir dari buah pikiran ya, atau dari pemikiran yang tidak sejalan dengan norma-norma akhlak Qur'ani atau syariat, sehingga bisa dikatakan banyak yang menyimpang begitu. Jadi kalau betul-betul berfilsafat menggunakan akalnya semaksimal mungkin, bimbingan wahyu, maka tidak ada namanya madhab atau pendapat atau buah pikiran. Nah, semua tunduk dengan akalnya, akal di bawah syariat. Nah, kedudukan akal itu di bawah syariat. Nah, jadi kalau kita mau ambil urut-urutannya adalah syariat paling tinggi. Syariat paling tinggi, di bawahnya baru akal. Karena itu ketika akal di bawah syariat, banyak hal-hal yang di dalam syariat yang akal tidak mampu mencernanya gitu. Kenapa? Karena akal di bawah syariat. Banyak syariat yang tidak kita pahami secara akal, kecuali akal ma'asum, akal Rasulullah lain. Akal kita banyak sekali yang kita tidak paham tentang syariat, karena akal di bawah syariat. Syariat, akal, baru nanti fitrah, itu fitrah manusia. Itu ada apa namanya urut-urutannya insyaallah ya. Afwan Ustaz, berarti kita harus berakal dengan syariat atau bersyariat dengan akal Ustaz? Iya. Menarik Ustaz. Nggak bisa dipisahkan. Bahkan syariat apapun, bahkan syariat Islam, Ahlul Bait sekalipun, tidak mungkin bisa diterima kalau orang nggak ada akalnya. Jadi akal dulu, baru syariat. Ketika Nabi datang, orang-orang yang ada di jajaran semuanya berakal. Kalau akalnya nggak ada, ya syariat nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Hubungan antara syariat dengan akal dan syariat sangat erat, nggak bisa dipisahkan. Tapi lebih dulu akal dulu, baru syariat. Sehingga kalau akal dulu dengan baru syariat, nah nanti akal digunakan semaksimal mungkin, syariat datang sesuai dengan akalnya pasti akan diterima. Ketika tidak ada faktor-faktor lain yang menghalanginya, ya. Itu terkait hubungan masalah akal dengan syariat. Iya. Baik Ustaz. Intinya. Tanya lagi Ustaz. Ya, silakan lanjut. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa akal itu kan karena manusia terbatas ya, relatif terbatas ya. Karena akal itu terbatas, bagaimana cara kita memahami sesuatu yang tidak terbatas, yang mutlak. Sementara karena akal kita sendiri terbatas, bagaimana kita mampu mencapai sesuatu yang tidak terbatas dengan hal yang terbatas itu Ustaz? Iya. Bagaimana memahami sesuatu yang terbatas, yaitu Allah, dengan akal kita yang terbatas. Ini bagaimana? Ini pertanyaan cukup dalam ini dan cukup bagus pertanyaannya. Memang akal kita sangat terbatas karena kita makhluk, kita dicipta. Ketika kita makhluk, kita dicipta pasti sangat terbatas, dan akal kita pun sangat terbatas. Dan pencipta yang hakiki itu tidak terbatas, seperti kasih sayangnya misalnya, kekuasaannya, ilmu pengetahuannya, dan yang lainnya itu tidak terbatas. Nah, ketika
tidak terbatas, maka akal kita tidak mungkin mengetahui secara hakikat. Tapi kita bisa berhenti pada suatu titik ya, di mana di situ kepuasan kita, dan disitulah kita nggak bisa meneruskan ya. Nah ini perlu contoh secara nyata. Misalnya salah satu cara untuk memahami sesuatu itu agar lebih mudah dengan perumpamaan, dengan analogi ya. Misalnya kalau saya memiliki, katakanlah saya memiliki tambang 1 meter, antum punya tambang 1.000.000 meter atau bermiliar-miliar meter, Anda punya tambang hanya 1 meter. Seberapapun panjangnya antum punya tambang, punya tali, berapa miliar pun itu masih terbatas, walaupun yang Anda miliki hanya 1 meter, masih tergambar. Tapi kalau Anda punya tambang 1 meter ya, Allah punya tambang enggak terbatas, enggak ada nilainya, enggak tergambar, mentok di situ. Ketika mentok enggak tergambar, ya sudah, sampai di situ yang kita pahami. Kita punya rahmat, kata kasih sayang, kita punya rahmat ya, punya kasih sayang, punya kekuasaan, punya pengetahuan. Katakanlah 1.000 pengetahuan, misalnya 1.000 kasih sayang. Tapi Allah punya rahmat, punya kasih sayang yang enggak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin dibandingkan dengan yang tidak terbatas, begitu. Karena itu kalau sudah kepada Allah, sampai Nabi pun bingung. Cuma bingung itu ada bingung yang merugikan, ada bingung kesedihan, ada bingung yang membahagiakan, ada bingung yang dengan merasa keagungan. Kita nggak sampai ke sana. Karena itu kebingungan Nabi ketika berhadapan dengan Allah melahirkan gemetar, melahirkan kehusyuan, melahirkan rasa takut. Tapi disitulah namanya makam ubudiyah. Itu sudah sangat sulit untuk dibicarakan ya. Nah kan itu untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas itu ya, dengan menyadari keterbatasan kita. Memahami sesuatu yang tidak terbatas kayak rahmat Allah, kasih sayang Allah dan yang lainnya, memahaminya dengan keterbatasan kita. Ketika kita terbatas, Allah nggak terbatas, ya sudah di situ. Kita nggak bisa mengejar terus, ya namanya nggak terbatas, mau dikejar bagaimana? Tetapi kalau kita pikirkan, kita renungkan, dan hasilnya kembali pada kehusyuan kita, kita merasa rendah, merasa khusyuk, merasa hina, merasa fakir, nggak ada apa-apanya, namanya terbatas. Allah nggak terbatas. Nah, di situ nilai tafakur, itu nilai tadabbur, di pahala yang sangat tinggi, akan lahir ketenangan dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, itu barangkali sekilas yang bisa Anda sampaikan, karena ini sangat sulit, sangat dalam, dan perlu bahasan-bahasan mukadimah yang lebih banyak lagi. Tapi itu mungkin ala kadarnya barangkali. Ya, ya Ustaz. Ya kalau gitu, kalau misalnya ada literatur yang pernah saya baca bahwa manusia bisa mencapai makom liqa Allah, pertemuan dengan Allah, berarti kan dia sudah bisa mencapai yang menemukan yang tidak terbatas itu. Begitu bukan pengertiannya? Dan juga masalah liqa Allah itu, jumpa dengan Allah, apa artinya, apa maksudnya, dan pada gradasi yang mana? Karena makam liqa Allah bergradasi, bertingkat-tingkat. Bisa jadi orang mencapai makam liqa Allah ya sekitar dia mendapat nikmat dari Allah, namanya makam liqa Allah. Bisa jadi ketika dia mengkaji usuluddin, halnya ma'nawiyah, mencapai liqa Allah. Ketika dia mengkaji misalnya masalah irfan tingkat dasar liqa Allah. Jadi bergradasi sampai pada gradasi yang tidak berkesudahan, sampai pada gradasi yang dimiliki oleh Rasulullah, yang juga Jibril tidak akan sampai. Artinya kata Jibril, lau danautu mulatan lah taraktu ya Rasulullah. Aku melangkah sejengkal saja bersama engkau, aku akan terbakar, gak sampai. Dan Nabi terus melanglang buana dengan makam ubudiyahnya, sehingga nggak terbatas, kita nggak paham sampai di mana. Itu seperti itu insya Allah. Jadi pada prinsipnya kita nggak akan bisa mengatakan bahwa kita sudah mencapai kepada kebenaran mutlak, nggak bisa Ustaz ya. Nah itu juga pembahasan lagi. Bisa dikatakan bisa juga enggak, tergantung nanti temanya apa, objeknya. Oh, ya, gitu juga. Nggak bisa global begitu. Perlu ada diskusi insya Allah. Ya, oke, makasih Ustaz. Ya. Baik jamaah sekalian, sepertinya sudah saatnya kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya insya Allah Ustaz ya.
Jadi saya mohon maaf, saya akhiri. Tentu banyak kekurangan ya. Kita lanjutkan, mudah-mudahan ada waktu di malam Sabtu datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan semuanya semangat, semuanya mengkaji hal ini dengan semangat. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Sekali saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.